Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Laskar Firdaus dengan NIM 2024 08 10 19 ingin mempresentasikan hasil tugas UT saya tentang em, pengelolaan pengolahan informasi berbasis pemrograman skrip atau bisa disingkat PIPS. Nah, tugasnya itu mm, membuat aplikasi dan sinkronisasi repositori. Nah, instruksi soalnya itu em, kita buat web tentang profil kita dan webnya itu harus responsif dan mengikuti skema layout berikut. Jadi di sini tuh ada 4 layout. Yang pertama itu ada smartphone, terus ada table portrait, terus ada table landscape, dan terakhir itu ada layout untuk desktop. Jadi mungkin kita langsung ke Visual Studio Code aja. Nah, jadi teman-teman, di Visual Studio Code itu sebenarnya saat kita bikin web ada dua file. Nah, dua file utama itu ada CSS dan HTML. Nah, aku namain HTML ku tuh main dan CSS ku tuh main. Nah, mungkin di penjelasan di HTML sedikit ya. Jadi di HTML ini kita itu bikin header, navigator, terus section, terus terakhir itu aside dan terakhir ada footer, sorry. Aside dan terakhir footer gitu. Nah, di masing-masing section ini kalian tahu lah biasanya isinya apa aja. Header tuh biasa ada perkenalan, profil, tuh ada nama saya, ada Laskar Firdaus dari Universitas Mangunjaya, terus ada navigator. Nah, isi navigator itu ada biodata, terus ada pendidikan, terus ada pengalaman, keahlian, publikasi, dan tentang saya. Terus ada di section konten utama. Nah, konten utama itu berisi ini aja, berisi tentang kita teman-teman yang tadi saya udah jelasin. Ada biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, publikasi, dan GitHub. Terus ada site ya kan, hobi gitu, badminton gitu. Terakhir ada footer gitu. Nah, jadi ini untuk CSS-nya. Nah, CSS-nya itu udah lumayan enak dilihat. Jadi saya udah bagiin buat ngejelasinnya tuh enak teman-teman. Nah, jadi di CSS itu ada tema dan aksesibilitas, terus ada body layout utama. Jadi terus ada background, terus ada header, terus ada navigasi, section, aside, footer, respon responsive layout. Nah, jadi emang guna CSS itu sebenarnya buat ngatur desainnya teman-teman gitu. Bentukan desainnya, terus gambar desainnya itu pinter-pinter kalian yang buat. Nah, mungkin kita langsung aja ke ininya teman-teman. Kita silang dulu. Jadi pertama-tama itu ada header. Nah, tuh bener tuh. Ada header, terus kedua ada navigasi, ada biodata dan hobi. Nah, biodata ini bisa berisi ini aja teman-teman. Tuh, navigasi ada berisi biodata, terus ada pendidikan, terus ada pengalaman, terus ada keahlian, publikasi, terus ada tentang saya. Nah, di kanan itu ada site. Nah, site itu menjelaskan tentang hobi. Kalau navigasi itu kan eh, section ya teman-teman. Terus penjelasannya di tengah sini. Dan terakhir itu ada footer. Isi footer itu biasanya di kiri itu ada kayak gini nih teman-teman, kayak link-link yang mungkin kalian ingin pakai. Terus di tengahnya ada copyright. Lalu di kanan itu
ada biasanya nama kalian atau pembuat web pembuat webnya teman-teman gitu. Nah, di atas ada header tuh saya. Nah, mungkin langsung ngecek aja kali ya. Ini tuh udah sesuai dengan tugas UTS yang layout untuk smartphone, tablet portrait, landscape, dan desktop kali ya. Jadi, kalian di sini klik kanan terus ke inspeksi. Nah, teman-teman, mungkin kita cek dulu untuk tampilan mobile. Jadi, di tampilan mobile itu, sebentar ya. Jadi di tampilan mobile atau smartphone itu di atasnya ada header, di bawah header ada navigator, di bawah navigator ada section, terus di bawah section ada aside, lalu di terakhir ada footer. Jadi ini adalah header, terus ini adalah navigator, lalu ini section, lalu ini aside, dan lalu ini footer. Jadi udah sesuai ya untuk tampilan mobile teman-teman. Lanjut kita ke tampilan tablet. Jadi untuk di tampilan tablet portrait sama seperti tampilan mobile, atas sampai bawah itu sama kayak gini teman-teman. Header, navigator, section, aside, footer. Nah, kalian lihat header, navigation, terus section, aside, lalu footer. Nah, terus ada tampilan tablet tapi landscape teman-teman. Nah, tampilannya itu kurang lebih di atas ada header, di samping ada navigator, di kanannya ada section, di bawahnya side dan footer. Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nih, header, navigasi, section, hide, terus footer. Dan terakhir itu ada tampilan untuk desktop. Sebenarnya tampilan desktop itu sama aja kayak responsif. Atau kalian kalau beneran mau lihat tampilan desktop, kalian tinggal pencet silang. Nah, kita balik lagi ke tempat, maksudnya ke tampilan yang awal tadi teman-teman. Nah, jadi itu adalah tampilan untuk desktop. Jadi semua yang di sini layout untuk smartphone, terus table portrait, table landscape, lalu untuk desktop itu udah sesuai semua teman-teman. Nah, mungkin kita bakal lanjut ke GitHub. Nah, kita akan masukin file kita ke GitHub teman-teman. Jadi sebelumnya kalian itu kalau udah di tampilan awal GitHub, pencet di sini create new, terus new repository. Nah, mungkin kita bikin aja kali ya. Langsung create. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian udah bikin em, repositorinya, kalian itu udah dikasih codingan kayak gini. Ini tuh untuk dimasukin ke Visual Studio Code. Jadi kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kalian itu sebelum masukin ini itu kalian harus download di sini teman-teman, namanya GitHub Pull Request. Ini jadi wajib, ini bener-bener wajib gitu teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut. Kita ke terminal, new terminal. Lalu kita ketik yang ini aja teman-teman. Kita masukin git init, enter. Lalu ada git add. Terus ada git commit m first. Terus ada git branch my. Selanjutnya kalian masukin link tersebut. Kalian bisa diambil dari sini juga. Dan terakhir ada git push origin main. Nah, kalian tunggu aja sampai
Ini itu bener-bener masuk. Jadi kalau udah, mungkin kita cek GitHub-nya apakah sudah masuk atau belum. Nah, teman-teman, kan tadi kita udah masukin codingan yang diberikan GitHub ke terminal. Nah, ini tuh udah masuk semua sesuai sama file yang ada di Visual Studio Code kalian, teman-teman. Di Visual Studio Code aku kan cuma ada tiga ya, main CSS, main HTML, dan gambar untuk masukin profil gitu. Nah, jadi di sini akan muncul tiga juga. Misal kalian punya 5 file, ya udah 5 file tersebut bakal masuk sini. Nah, teman-teman, mungkin kita udah di ujung pembahasan, jadi mungkin saya akan tutup pembahasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya Laskar Firdaus, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.